Kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang yang dibongkar oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat kembali mendapat titik terang. Usai mengembangkan kasus, polisi menangkap satu lagi tersangka baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tersangka baru yang ditangkap petugas kepolisian ini berinisial Y dan berperan sebagai perawat dari kawasan Singapura. Polisi juga mengungkapkan korban penjualan manusia berasal dari Kabupaten Bandung. Nah, tadi malam kita juga mendapatkan tersangka lagi yang baru pulang dari luar negeri, kita cekal dan diamankan di imigrasi Soekarno-Hatta yang kita ambil sekarang dalam pemeriksaan. Sebenarnya dia sebagai penampung di Singapura, salah satu penampung di Jakarta. WNI ya? WNI semuanya. Hingga saat ini, polisi mengamankan 13 pelaku penjualan bayi internasional. Polisi juga menitipkan ke-6 bayi korban TPPO di panti asuhan di kota Bandung. Sebelumnya, saat penggerbekan, polisi menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya, ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Dari kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kemacetan lalu lintas pun tak terhindarkan usai sebuah truk pengangkut hebel atau bata dari beton terguling di Tanjakan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Tepatnya di depan Sekolah Yapan, Tugu Batu, Depok. Diduga truk kelebihan muatan sehingga tidak kuat menanjak dan terguling. Naas, minibus yang berada di belakang truk turut menjadi korban usai tertimpa muatan hebel truk. Petugas Satlantas yang tiba di lokasi kejadian berusaha mengurai kemacetan dan menunggu kedatangan unit laka serta mobil derek untuk proses evakuasi. Pengendara yang melintas diimbau untuk berhati-hati dan mengurangi kecepatan. Dari sana, helikopter berdiri. Inilah kondisi pendaki asal Swiss Benedict Marcel, 46 tahun setelah mendapat pertolongan pertama dari rekan-rekannya saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani Rabu pagi. Korban dilaporkan terjatuh di jalur menuju Danau Segara Anak pada pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah oleh porter dan guide korban. Meski dilaporkan selamat, namun korban dilaporkan mengalami patah di bagian tangan dan kaki. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR mengerahkan personil gabungan dan helikopter dari Bali untuk mengevakuasi korban. Pada Rabu sore, akhirnya korban berhasil dievakuasi dan langsung diterbangkan ke rumah sakit di Kuta, Bali. Dari Bali pada pukul 16.52 local time dan tiba di lokasi kejadian korban, tidak jauh dari lokasi kejadian korban, bahwa heli mampu mendarat pada pukul 16.44 WITA dan langsung dievakuasi dibawa menuju ke rumah sakit BIMC Kuta, Bali. Korban dilaporkan mendaki melalui jalur Sembalun pada hari Selasa 15 Juli bersama anak dan rekannya dan dilaporkan terjatuh pada hari Rabu 16 Juli sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Puluhan korban dugaan penipuan pembelian kontrakan murah mendatangi Polres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat. Mereka mengadukan merugi mulai dari 30 juta hingga 400 juta rupiah. Sebelumnya mereka sudah mendatangi rumah kontrakan yang ditawarkan kepada korban di Kelurahan Jaka Sampurna. Namun rumah kontrakan itu sudah dirobohkan oleh keluarga pelaku.
Sebelumnya, kontrakan bodong ditawarkan pelaku di media sosial mulai dari 60 hingga 70 juta rupiah dengan surat girik. Namun setelah pembayaran selesai, pelaku hanya menjanjikan korban boleh menempati kontrakan setelah prosesnya di notaris selesai. Setelah berbulan-bulan janji itu tak kunjung ditepati. Berarti kerugian ibu berapa? 135 juta. Kalau ibu tahu nggak kalau status rumah itu pada saat beli itu tahu nggak status rumahnya? Taunya saya giring. Dan giring pada saat kebetulan pada saat tanda tangan AJB, kan dijanjikan tanda tangan AJB sama Pak Opik. Itu saya nggak moto, memang salah saya. Pelaku diduga melakukan penjualan berulang-ulang melalui media sosial padahal kontrakan yang sudah terjual penuh sebanyak 6 pintu. Sementara jumlah korban saat ini mencapai 57 orang. Selain melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota, sebagian korban lainnya juga sudah melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. SDR 56 tahun warga desa Gemawang, Kecamatan Gemawang, Temanggung ditangkap polisi setelah menganiaya istrinya Y, 49 tahun dengan parang. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga KDRT terjadi di pagi hari di rumah mereka. Kejadian bermula saat pelaku menanyakan surat kontrol penyakit yang dideritanya kepada istrinya. Namun jawaban korban memicu pelaku emosi sehingga tega menganiaya istrinya. Akibat dianiaya, leher korban terluka sepanjang 12 cm. Korban dibawa ke RSUD Temanggung untuk mendapatkan perawatan. Tersangka menanyakan kepada korban tentang surat rujukan kontrol dokter. Korban dengan menjawab bahwa surat kontrol dokter bilang silakan ke dokter sendiri. Akibat ucapan korban tersebut, pelaku tersinggung. Pelaku dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polresta Magelang membekuk 4 orang yang sedang asik pesta sabu di sebuah kamar kos di Desa Tempurjo, Kecamatan Tempuran. Dari 4 pelaku, 1 diantaranya berinisial LS, 47 tahun, seorang oknum kepala desa di Kecamatan Kajoran yang berperan sebagai pembeli dan penyedia kamar kos untuk pesta. Sementara 3 pelaku lain yakni HK, ADS, dan seorang perempuan berinisial YL berperan sebagai pengedar sabu. Keempat pelaku kini telah ditangkap petugas. Mereka mengaku menggelar pesta sabu, membeli dari ketiga pengecer seharga Rp300.000 per gramnya. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti 11 paket sabu seberat 13 gram, 1 buah alat isap sabu, dan 4 unit telepon genggam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku merekam di sel tahanan Mapolresta Magelang dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.